kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai utusan. Apakah mereka mau menerima? Tidak. Maka saya memaknai percuma aja kau lemparkan barangku. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Tuhan maha menghidupkan dan maha mematikan. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi manusia. Tuhan bukan makhluk. Apakah itu berguna bagi saudara Kristen? Tidak. Tidak sama sekali. Tidak berguna. Maka ya saya memaknai dengan makna yang muncul bahwasanya memang Yesus melarang ajarannya itu diberikan kepada non-Yahudi. Contoh di Matius 15. Jangankan kepada murid, Yesus sendiri mengusir orang itu. Usir dia dari tadi, teriak. Lalu mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Lalu kemudian tidak patut roti yang disediakan untuk anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing waktu itu? Wanita Kanaan ini, benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Wanita ini masih pantas, masih mendengar sampai Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Maksudnya apa Yesus ini? Wanita ini betul-betul mendudukkan derajatnya sebagai anjing, sebagaimana pernyataan saya. Dia tidak membantah ibu ini. Dia sadar kalau dia anjingnya makan sampah. Maka Yesus mengatakan, hebat kamu ibu, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Jadi orang di luar Yahudi yang mendengarkan Yesus saja masih anjing. Bagaimana dengan dia yang tidak percaya kepada ajaran Yesus bahwa dia adalah utusan? Dia hanya untuk kaumnya Israel. Anjing apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Babi apa yang pantas dinobatkan kepada mereka? Maka kuncinya ada di 2 Petrus 2, 21, 22. Sekira begitu Sensei, saya memaknai sebagaimana Sensei memaknai dalil itu. Silakan. Ya, betul sekali, sangat betul sekali. Jadi memang pada waktu itu di luar Israel itu dianggap anjing. Kemudian betul sekali itu dianggap anjing. Jadi Yesus hanya meminjam istilah, namun dia pakai istilah yang lebih halus, anak anjing seperti itu ya. Dia bilang. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudaraku Juma ini benar, bahwa orang di luar orang Israel itu dianggap anjing. Nah, kemudian ternyata orang Kanaan itu karena dia mau merendahkan diri dan dia menyadari, nah itulah suatu kerendahan hati itu yang Yesus sangat sukai. Nah seperti kami ini yang orang di luar orang Israel, memang kami ini dianggap anjing, tapi ya kami menyadari bahwa kami ini harus merendahkan diri. Nah itu yang Yesus butuhkan. Jadi bukan Yesus saja butuhkan, itu satu pengajaran bahwa orang selalu harus menganggap, harus tahu diri, harus menyadari. Di saat atau ketika orang itu menyadari bahwa dia adalah bukan siapa-siapa, di situ Tuhan mau terima. Seperti Yesus kan, dia sebenarnya diutus hanya untuk Israel. Tapi di luar Israel yang dianggap anjing mau menyadari bahwa atau memerlukan diri bahwa seperti itu istilahnya, nah itu yang sangat Tuhan terima. Kemudian perlu diketahui juga bahwa Yesus sendiri yang bicara kepada di Yohanes 3 bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kami orang-orang Kristen tidak pernah menyangkal atau membantah bahwa Yesus itu adalah utusan dari Bapa, yang dianggap dia adalah anak tunggal Bapa. Nah kalau kita lihat di Yohanes kan masih bicara Yohanes ya, bahwa Yesus itu siapa sih yang sebenarnya, itu yang sudah dijelaskan oleh Yohanes bahwa dia adalah hologosnya Bapa ya, nah atau sang firmannya Bapa. Nah dia tidak terpisah dari Bapa, dia adalah bagian dari Bapa, kira-kira gitu. Nah dia sebagai utusan itu tidak ada satupun orang Kristen yang membantah itu bahwa Yesus ada utusan. Dia adalah utusan Bapa langsung, sehingga dia bilang Bapa sendiri yang mengatakan dia adalah anak Bapa.
atau anak Allah ya. Walaupun nih istilah-istilah ini sangat dihindari sekali ya sebenarnya bagi rekan-rekan Islam yang bahwa menyebut Allah ya, maaf ya saya memakai kata Allah ya. Apa yang ditulis itu bahwa dia adalah anak tunggal Bapa atau anak tunggal Allah. Nah, itu jadi dia diutus sebagai anak tunggal. Nah, itu ya itu ada di Yohanes 3 mulai dari ayat 13 itu dia sebagai anak manusia maupun dia sebagai anak tunggal Allah. Itu ada juga dijelaskan di 1 Yohanes 18 ya. Ada juga dijelaskan di Yohanes 8 dia keluar dan datang dari Allah. Dia berarti dia itu ada di dalam Bapa, itu sang firman atau hologos itu kan. Nah itu yang dipahami oleh kami dia sebagai anak tunggal Allah itu. Maka di Yohanes 10 ayat 36, karena aku mengatakan aku anak Allah sehingga kamu mau melempari aku. Nah itu orang Israel paling marah sekali kalau dia bilang dia itu ada Allah. Sebab mereka pahami anak Allah itu berarti itu Allah itu sendiri. Nah itu maksudnya, sehingga orang Israel mau melemparkan dia. Kemudian tadi juga disampaikan saya lihat Yohanes 17 ayat 3 ya, itu kalau nggak salah ya, dia adalah utusan juga ya. Jadi situ kan Yohanes 3 itu kan mengatakan, memang saya bacakan aja supaya ya, saya baca Yohanes 17 ayat 3 ya, itu sering kita jadikan diskusi itu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau itu si Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, dan satu-satunya yang Allah yang benar adalah mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Jadi di situ ada kata dan. Kalau kata dan itu adalah akumulasi. Jadi satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus yang dia utus. Karena Yesus itu ada sang firman, sang hologos yang ada di dalam Bapa. Nggak mungkin yang di dalam Bapa itu adalah bukan bagian daripada Bapa. Itu kira-kira begitu. Jadi satu-satunya Allah yang benar, engkau adalah, maksudnya dia bilang engkau itu adalah Bapa, engkau adalah Bapa Allah yang benar dan Yesus Kristus. Jadi Allah satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa dan Yesus Kristus, otomatis, dan Roh Kudus itu sudah otomatis yang Yesus bilang di Matius 28 ayat 18 itu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu maksudnya itu. Yang kalau kita mau memahami itu lebih jelas adalah di pemahaman Tritunggal untuk memahami keberbagaimanaan Allah itu. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi yang kami pahami, engkau adalah satu-satunya Allah yang benar, yaitu si Bapa, dan kan itu ada kata dan Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, maksudnya pikiran Bapa yang engkau utus itu Yesus Kristus itu, yaitu hologos itu atau sang firman itu yang penghasil firman-firman atau remata. Jadi sang firman kalau dia berkata-kata hasilnya perkataan Allah yang disebut remata. Remata itu kalau ditulis bukan lagi remata namanya, apa namanya? Aduh saya lupa nanti itu jadi PR lagi saya. Kalau firman atau perkataan Allah ditulis adalah grape gitu. Ya, tapi orang Indonesia juga bilang karena kosakata kita sangat terbatas, perkataan Allah juga dibilang firman. Firman yang ditulis juga dibilang firman. Padahal itu firman itu adalah grape. Firman yang dibaca itu leksikon. Nah, jadi gitu. Itu maksudnya firman, itu sudah saya bahas juga. Sementara itu, jadi semua panjang nanti kita bahas lagi. Sementara itu dulu, Saudara Juma. Lanjut. Terima kasih. Baik. Iya, baik. Jadi lagi-lagi guru saya ini menyatakan bahwa Yohanes 17:3 itu adalah Bapa yang adalah Yesus itu sendiri sebagai firman. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi mengenal satu-satunya Tuhan yang benar.
Tuhan itu cuma satu, yaitu engkau. Setelah itu mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi di sini ada dua yang ingin dikenal. Tetapi kalau dari guru saya tadi mengatakan bahwa satu-satunya yaitu Bapa dan adalah Yesus itu sendiri. Ya silakan aja, itu penafsiran sensei, silakan. Tapi kalau saya memaknainya bahwasanya hidup kekal itu mengenal yang mengutus Yesus itu sebagai satu-satunya ilah. Dan untuk mengenal ilah ini, maka harus mengenal Yesus yang memperkenalkan ilah itu kepada kaumnya Bani Israel. Makanya kalau kita membaca data-data selanjutnya, ada Yesus itu mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepada aku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikannya kepada aku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepada aku itu berasal daripadamu. Jadi memang harus dipahami dengan paham Trimurti atau Trinitas atau Tritunggal. Karena kalau dipahami dengan ahad atau tauhid nggak bisa. Kalau mau dipaksakan Yesus itu satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi yang disebut Elohim atau Bapa di situ, itu nggak bisa kalau menggunakan konsep tauhid atau konsep esa, kecuali konsep Tritunggal atau Trimurti. Itu baru bisa masuk. Artinya ada Tuhan besar yang kemudian mengutus Tuhan kecil ke bumi. Itu baru bisa dipahami. Karena menurut data yang ada, Yesus itu memang hanya ingin dikenal sebagai utusan. Contoh, ketika Yesus mempersaksikan siapa dirinya dalam Yohanes 5 nomor 30, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, sedangkan Yesusnya mengatakan bahwa aku diutus kemudian untuk melakukan, aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus turun ke bumi untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi PR dari Sang Bapa. Berarti Sang Bapa dan Yesus dalam hal ini itu tidak satu. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 5, Yohanes 8 nomor 29, Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri, tetapi dia menyertai aku sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, artinya bahwa Yesus tidak seorang diri. Kalau dia tidak seorang diri berarti dia berdua. Nah, kalau dia berdua berarti sudah beda hakikat. Engkau menghakimi manusia, tetapi aku tidak menghakimi manusia. Apabila aku menghakimi manusia, karena maka penghakimanku itu benar, karena aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang telah mengutus aku. Dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa dua saksi itu adalah benar? Bapalah yang bersaksi tentang aku satu, dan akulah yang bersaksi tentang diriku dua. Aku dan Bapa adalah dua. Jadi kalau dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu ya harus mengenal dua. Satu, Tuhan. Dua, utusan Tuhan. Lalu kemudian ketika sensei, tanpa mengurangi rasa hormat saya, ketika sensei mengatakan tidak ada orang Kristen yang tidak mengaku Yesus itu sebagai utusan. Di mulut, tapi di praktek Yesus bukan utusan, Yesus adalah Tuhan. Di gereja orang Kristen itu bukan menyembah utusan, tapi orang Kristen itu menyembah Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus. Berarti teori mengatakan Yesus itu adalah utusan, tapi praktek mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya muncul konsep dogma, Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Sepenuhnya ilah, sepenuhnya ciptaan, sepenuhnya makhluk manusia. Kenapa bisa demikian? Karena ada pola yang tidak beres di situ. Maaf sekali lagi, saya tanpa mengurangi rasa hormat saya, ada yang tidak beres di sana. Ketika sebuah cincin dikatakan seutuhnya sepenuhnya emas, maka mustahil ada baginya kemudian sebagian bukan emas. Ketika Yesus dikatakan seutuhnya manusia,
sepenuhnya manusia, 100% manusia, maka mustahil ada sekian persen bukan manusia pada diri Yesus. Ketika orang Kristen mengaku Yesus itu utusan, maka mustahil Yesus itu Tuhan, karena dia utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9, kalau nggak keliru, apa yang dikatakan, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah. Nah, itu terbukti Yesus utusan. Tetapi kenapa dia mampu melakukan mukjizat? Oh, ternyata di dalam khotbah Petrus, Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, bahwa dia adalah manusia yang ditunjuk sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat dan kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Jadi sekali lagi, ya boleh sah-sah saja sensei saya, guru saya mengatakan itu tafsir. Saya pun bisa menafsirkan, cuman skala prioritas saya ketika saya menafsirkan, saya menggabungkan pernyataan kesaksian Yesus terhadap dirinya. Ada kesaksianku yang lebih penting, kata Yesus. Kesaksian yang lebih penting, semua pekerjaan yang Yesus lakukan itu untuk membuktikan kalau dia utusan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, itu dia. Demikian, teman-teman, Bang Baal mungkin bisa setelah ini saya bikin kopi dulu, silakan. Kayaknya saya sama guru-guru. Anjung Bang Baal. Ya, terima kasih. Bisa saya jawab? Bang Handi? Ya, silakan. Sensei. Iya. Dinda Alif. Oke. Luar biasa ya, bagus. Pemahamannya saudaraku Juma ini sudah mulai meningkat ya. Gini, jadi tadi dia menyinggung Yohanes 5, di situ ada Yohanes 8 juga saya lihat. Kemudian menyinggung Yohanes 5 kebanyakan ya. Itu memang tidak salah Yesus. Oh, Yohanes 8 juga ayat 27 ke apa 29 tadi. Bahwa Yesus itu diutus, dia bukan sendiri. Yang mengutus aku ada bersama-sama dengan aku. Ada di dalam aku. Berarti dia utusan yang tidak dibiarkan begitu. Yang mengutus itu tetap bersama-sama dengan dia. Siapa dia itu? Ya Bapa ya. Ya jelas tidak mungkin terpisah. Pikiran Bapa dan Bapa itu nggak bisa terpisah. Seperti kita analoginya, manusia dan pikirannya nggak akan terpisah. Walaupun berbeda gitu kan. Dia mau ada di mana tetap ada di situ. Tapi selalu yang kelihatan, yang menonjol ya seperti pemikirannya Allah itu atau pemikiran Tuhan itu, yaitu Hologos itu sih yang kita kenal ada Yesus Kristus. Yohanes 5 juga mengatakan bahwa dia mengatakan apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Nah, jadi apa yang Bapak kerjakan itulah yang aku kerjakan. Sampai sekarang Bapakku masih bekerja. Aku pula masih bekerja. Itu orang Israel marah sekali ya, menganggap Bapak itu atau si Bapak Tuhan itu bapaknya dia sendiri. Marah sekali ya. Itu dianggap menyamakan diri dengan Allah. Itu memang benar. Yesus kan tidak pernah menolak bahwa dia Bapakku masih bekerja sampai saat ini. Ya, aku pula masih bekerja. Jadi apa yang Yesus kerja itu yang Bapak kerjakan. Bapak bekerja kita nggak bisa lihat, diaplikasikan atau diwujudkan oleh si anak itu ya yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 itu kan, bahwa Sang Firman itu sudah menjadi manusia, gitu kira-kira gitu. Nah, mungkin saudara Juma ini tidak tahu paham bahwa Yesus yang manusia dan Yesus yang ilahi itu Yesus atau dikenal Yesus yang punya dua kodrat. Itu ditetapkan di Konsili Kalsedon 451. Pada itu 451 abad 5 tuh baru ada konsili bahwa Yesus itu punya dua kodrat. Kodrat ilahi maupun kodrat manusia. Itu kan ada ayatnya, abad 1 udah ditulis. Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Yesus bilang, anak manusia, dia anak manusia. Bahwa dia punya kodrat manusia. Dia punya kodrat ilahi. Anak tunggal Bapa itu kodratnya ilahi. Gitu. Kemudian dia bilang lagi, Yohanes 17 ayat 5.
Sebelum dunia ini jadi, dia sudah ada. Itu kodrat ilahinya itu. Nanti 5 abad kemudian baru dikonsilikan. Jadi bapak-bapak gereja pada waktu itu ya belum paham, sebenarnya sudah paham, tapi ada pengajaran-pengajaran sesat yang mengatakan bahwa Yesus itu ajaran Arian ya, Arius. Nah, itu bahwa Yesus diciptakan itu. Padahal abad 1 udah ketahui bahwa Yohanes ditulis pada abad 1 kan. Sudah ditulis Yesus yang bicara bahwa anak manusia harus ditinggikan. Itu merujuk kepada dia. Itu di Matius 16 yang ditanyakan Petrus. Menurut orang siapa aku? Baru menurut kamu siapa aku? Petrus bilang bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Baru apa Yesus bilang? Bukan engkau yang berkata-kata, tapi Bapakku yang mengatakan itu. Jadi dia sedang menunjukkan keilahian. Nah kemudian kenapa orang Kristen menganggap dia Tuhan? Ya gini, Tuhan itu sebenarnya itu gelar saja ya, gelar penguasaan. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya Lord atau yang punya atau yang berkuasa. Nah kalau itu disandingkan kepada Yesus itu bisa. Sebab Yesus bilang di Matius 28 ayat 18. Ayat 18 kalau salah ya, bahwa seluruh kuasa di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Gitu kan dia bilang. Dia sebagai gelar penguasa di bumi maupun di surga. Nah kalau kita melihat siapa sih si penguasa di bumi itu, dia bilang di Matius 25 juga, dia adalah raja. Ya, dia juga bilang di Yohanes 12 kalau nggak salah terakhir itu, dia akan datang sebagai raja. Waktu itu dia diwawancara atau dia sedang diadili oleh Pilatus. Siapa sih engkau sebenarnya? Apakah engkau raja? Engkau yang mengatakan. Tapi kerajaanku bukan di sini, kerajaanku ada di surga. Dia adalah raja di surga. Jadi penguasa di surga itu maksudnya. Kalau itu disandingkan pada itu Yesus yang bicara, bukan orang Kristen. Jadi siapa sih raja di surga itu? Yaitu dia, Yesus bilang dia. Dia itu siapa? Dia adalah hologos, pemikirannya Allah atau ilmunya Allah. Gitu, atau jiwanya Allah, kira-kira gitu. Kalau kita mau itu saya bisa bawa ke pengajaran Tritunggal. Itu memang harus dipahami dengan ajaran Tritunggal ya, baru bisa. Tapi kalau sepintas-sepintas saja memang kita akan edis yang itu tentang Tritunggal, ternyata dia ya kita lihat sendiri ya, dia belum terlalu paham. Kira-kira begitu. Jadi untuk memahami keberadaan Allah atau hakikat Allah itu ya kita harus pakai ilmu Terados ya, atau yang dikenal yang paling top adalah Trinitas itu, yaitu apa namanya itu yang diistilahkan oleh bapak-bapak gereja sebelumnya itu Ousios Substantial Trinity, atau yang setelah itu dikenal dengan apa itu hipostasis atau hypostatic union. Itu. Nah, kalau kita belajar ke situ tentang kristologi ya, kita akan paham itu. Sebab itu dikonsilikan pada abad 5. Bayangin aja. Baru abad 5 baru orang paham itu. Yohanes 3 itu ada di Yohanes 3 loh. Yohanes sudah tulis. Yesus sendiri yang ngomong. Dari abad 1 Yesus sendiri yang ngomong. Murid-muridnya berarti nggak paham anak ya? manusia dan dia adalah anak Allah. Ya, masuk Bunda. Iya. Ya, gurunya mau bikin kopi ya. Oke, Beliau selesai dulu. Silakan Iya, Sensei, lanjut iya. sampai selesai Sensei. Oh iya. Jadi tuntaskan. kira-kira gitu, banyak sekali yang tadi saudaraku Juma sampaikan itu, saya lihat dikutip di Yohanes 5, Yohanes 8. Nah kemudian kenapa Yohanes mengatakan Yesus itu ada Hologos, Sang Firman? Itu Yesus yang ngomong ya di Yohanes 8. Yohanes 8, firmanku, coba deh, Yohanes 8 ayat 31, 37, 43, 51, kuncinya dia 41.
firmanku, Yesus bilang firmanku di Yohanes 10, Yohanes 17 ayat 8. Segala firman telah kuterima, itu beda. Segala firman dan firmanku itu beda. Kalau segala firman yang kuterima itu adalah remata. Kalau dia bilang firmanku itu logos, Yesus sebagai logos, sang firman. Jadi Allah tidak mungkin bisa berfirman tanpa logos, gitu. Atau Bapa tidak akan bisa berfirman tanpa logos. Jadi kalau Bapa mau bicara itu pakai logos, sang firman itu, makanya dibilang sang firman telah menjadi manusia. Jadi Yesus bilang selalu firmanku, mereka tidak mengenal firmanku. Yesus bilang bumi dan langit bisa lenyap. Matius berapa ya? Matius berapa? Saya lupa. Bumi dan langit bisa lenyap, tapi perkataanku tidak akan lenyap. Maksudnya firmannya tidak akan lenyap. Firman apa sih? Perkataan siapa sih yang tidak lenyap? Hanya firman Tuhan, perkataan Allah yang tidak akan lenyap. Langit dan bumi akan lenyap, tapi perkataanku. Sebab segalanya dijadikan oleh firman. Ya, Mazmur 33 ayat 6, Mazmur 33 ayat 9, ya. Yohanes 1 ayat 3. Itu Korintus 8 ayat 6. Itu kan. Jadi yang menjadikan segala itu sang firman. Siapakah saja itu? Logos. Siapakah dia itu? Yesus Kristus yang disebut anak atau putra. Jadi kenapa dia disebut putra? Karena dia keluar dari Bapa. Yohanes 8 ayat 42. Begitu. Jadi ya tapi tidak apa, saya lihat Jumat sudah banyak paham ayat-ayat ya. Tapi Baik, selesai. menurut dia ya, atau penafsiran menurut dia ya, saya sangat menghargai. Saya sangat menghargai sehingga satu keberuntungan atau satu anugerah ya. Beliau itu bisa menghafal ayat itu memicu saya sendiri secara pribadi. Dulu saya bisa dibilang baca Alkitab itu 1 hari, bisa setahun. Tapi dengan banyak mendengar ini ya kita jadi terpicu untuk apa yang disampaikan oleh saudara kita Juma yang sangat menghafal ayat-ayat Bible ya. Dia bilang buka ini. Setiap saya dengar itu saya buka. Dia memahami seperti ini. Saya hargai. Tapi kami orang Kristen mayoritas memahaminya ya seperti berbeda dengan dia. Itu yang saya lihat ya. Jadi saya lihat begitu cerdasnya beliau dan dibantu oleh teman-teman juga yang lain seperti Ustadz Ali Baal, Ustadz Tata, Ustadz Sugi, Selebes, siapa lagi tuh? Ardiansa itu, waduh, bagus juga itu. Saya sering diskusi sama beliau. Saya lihat mereka berpusat kepada saudaraku Juma ini luar biasa. Jadi, terima kasih Sensei. Luar biasa. Selanjutnya mungkin dengan Dinda Alif, Sensei, saya nyimak aja Sensei. Saya dengan Ustadz Alif udah sering. Udah berapa tahun? Enggak apa-apa Sensei. Mohon maaf sebelumnya Ustadz Alif, saya sapa dulu. Ires, selamat malam. Ires. Iya, malam. Oh, ini Ires yang kemarin itu Gurunda mungkin. Yang ingin belajar tentang Islam ya? Iya, Om. Oh, iya. Bang Nanti Lubis. ya. Ya, nanti Mbak Ires. Ada Ires, nanti di mute. Bang Lubis, selamat malam Bang Lubis. Ya, selamat malam. Ya, Bang Lubis ini juga santun sering naik ke komal kita. Ya, sebentar dulu Bang Lubis, di mute dulu ya Bang Lubis. Mohon maaf. Silakan Ustaz Alif. Oke, baik, terima kasih host. Pak Robert, mohon izin ya, guru kami mau nyeduh kopi dulu. Seperti biasa sudah jamnya beliau untuk menikmati. Ya, saya sangat salut sama dia karena dia sangat terikat dengan kebiasaan kami. Itu yang saya salut. Walaupun dia sudah lebih hebat dari saya, dia tetap masih merendah. Itu ya. Siap Pak Robert. Gini Pak Robert ya, seperti yang sering kita sampaikan juga terutama kepada sahabat-sahabat Kristen yang tetap konsisten dalam berdiskusi ya.
dengan tujuan mengedukasi. Kita sampaikan ketika orang Kristen menjelaskan tentang keimanannya, kita sampaikan, kita hargai keimanannya tersebut, ya kan? Nah, ini kita diskusi. Tapi izinkan juga kami menyampaikan sebuah data. Apakah yang Anda sampaikan itu sejalan atau sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus? Tadi sudah dipaparkan beberapa data yang disampaikan oleh guru kami. Ada kalimat, ada perikop sampai bunyinya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ada, ya kan? Bagaimana di situ Yesus sedang menjelaskan kalau dirinya itu sebagai anak manusia yang diutus oleh Tuhan, yang tidak memiliki kekuasaan. Dia berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, data yang sudah disampaikan, kalau kesaksian Yesus saja dibantah oleh Pak Robert, bagaimana lagi kami memaparkan? Bagaimana lagi kita berdiskusi gitu loh? Pak Robert punya penjelasan sendiri, sementara jelas Yesus mengatakan begitu banyak kalimatnya, dan ia telah memberi kuasa kepadanya. Maksudnya kepada Yesus untuk menghakimi. Yesus mengaku karena ia adalah anak manusia. Pengakuan Yesus. Itu dia sedang bersaksi tentang dirinya. Kata Yesus, kan gitu. Di Yohanes 5, 26-27. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Sebab ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Jelas, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Pengakuan dari dirinya sendiri. Dia sedang bersaksi loh. Kalau ini pernyataan Yesus, kesaksian Yesus tentang dirinya saja, teman-teman Kristen berusaha untuk mengalihkan atau merubah pemahamannya. Ya gimana lagi kita sampaikan? Tapi mohon izin lah ya, tetap kami sampaikan karena kami berusaha untuk membela Yesus ketika ia bersaksi. Makanya kan dia berkata di nomor 30-nya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu pengakuan dia. Pengakuannya. Sampai tadi ada yang lebih tegas, dikatakan, aku punya kesaksian yang lebih besar daripada kesaksian Yohanes. Semua perbuatan Yesus itu untuk menunjukkan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Sebagai manusia, utusan Tuhan. Begitu banyak ayat pernyataan Yesus, dia itu ingin menegaskan kalau dia itu sebagai manusia, utusan Tuhan. Kan tahu sendiri, bangsa Yahudi itu menolak kalau dia itu Mesias, utusan Tuhan. Nah, Yesus berusaha meyakinkan mereka kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ada lagi contoh, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku, kata Yesus. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu. Aku seorang manusia, antropos. Aku manusia loh, kata Yesus, yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Dari Bapa. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Maksudnya apa? Berusaha membunuh Yesusnya. Tapi Yesus tuh lagi negasin kepada mereka, mengatakan, aku ini manusia yang menyampaikan atau yang mengatakan kebenaran. Dan kebenaran itu dari Tuhan yang ia dengar, ia sampaikan, tapi selalu ditolak. Jadi kalau pernyataan-pernyataan Yesus kayak gini, dirubah maknanya, diputar balik, diposisikan dia sebagai Tuhan. Ya bagaimana kita mencari pembelaan lagi? Karena kami Muslim tidak mungkin berasumsi membela Yesus di luar dari pernyataan Yesus. Contoh tadi Pak Robert mengatakan dia sang firman, dia hologos dan sebagainya. Dia menyampaikan firman, firmanku, firmanku. Yesus mengaku dirinya anak manusia. Kan Yesus juga mengatakan, dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Dia yang mengutus aku. Lah itu Yesus katakan. Yesus mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma mendengar firman, dia melakukan sesuai dengan apa yang difirmankan. Itu kan pengakuannya, pengakuan Yesusnya. Coba, saya pengen tahu deh Pak Robert ya, habis ini tanggapi ya. Kita mungkin jangan terlalu lama juga ya, biar cepat ini. Yang lain juga menanggapi. Ketika Yesus mengaku dirinya sebagai manusia yang menerima pengajaran dari Tuhan, artinya dia manusia, nabi, utusan Tuhan. Pak Robert percaya nggak 100% kalau dia itu sebagai manusia?
yang menerima wahyu, firman dari Tuhan. Tapi jangan ditambah lagi. Kalau Anda sudah percaya 100%, jangan ditambah lagi 100%. Karena gugur hukum 100%-nya, Pak. Silakan Pak Robert. Oke, terima kasih Ustaz Talib. Bagus, masih semangat luar biasa. Lanjut ya, tadi kan itu tadi menekankan pada Yohanes 5 ya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, dia nggak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada Bapa. Begitu juga Bapa. Bapa tidak akan bisa berbuat, Bapa tidak bisa berfirman tanpa dia. Yesus sendiri bilang dia kan tidak pernah tadi saya menolak dia adalah manusia. Bukan 100%, saya nggak pernah bilang 100%, tapi dia adalah manusia seutuhnya dan ilahi seutuhnya. Itu dia yang ngomong sendiri, Yohanes 3 ayat 13 sampai 18. Coba baca itu. Aku anak manusia. Dia adalah manusia seutuhnya. Dan dia anak tunggal Allah satu-satunya, yaitu Allah. Siapa? Kenapa dia anak tunggal satu? Allah itu Yohanes 1 ayat 1. Dia adalah sang logos. Dia ada pemikirannya Allah atau jiwanya Allah. Yang nggak mungkin berpisah walaupun berbeda. Nah, seperti pikiran saya dan tubuh saya nggak mungkin berpisah. Tapi beda. Itu maka itu bisa dijelaskan paling enak di masalah Trinitas. Baru paham. Tadi kan Bang Juma udah bilang, untuk memahami itu tentang memahami siapa Allah, keberadaan Allah itu melalui pengajaran Trinitas. Kalau kita nggak pakai pengajaran ya kita seperti ini terjadi kayak tadi Ustaz Ali bilang saya menyangkal. Saya kan tidak menyangkal. Yesus bilang kan dia itu adalah anak manusia. Dia anak manusia dan anak tunggal Allah. Itu dia bilang. Itu baru dikonsilikan pada abad 5. Bayangin nih. Itu bapak-bapak gereja karena banyak ajaran yang sesat itu akhirnya dikonsilikan abad 5 401. Padahal tuh Yohanes sudah tulis abad 1. Bayangin itu baru orang sadar. Paham nggak? Kemudian dia adalah sang firman. Dia bilang itu firmanku. Jadi dia kalau ngomong firmanku, engkau akan tersesat kalau tidak mendengarkan firmanku. Ya, saya bacakan deh ya, supaya itu ya. Dia sang firman, saya baca ya. Boleh nggak saya baca Ustaz Adlit? Yohanes 8. Ya, jadi bukan kata saya. Saya tidak pernah menolak dia sebagai manusia seutuhnya dan dia sebagai Allah seutuhnya. Itu Yohanes 3 menjelaskan, dan dia sendiri bilang Yohanes 8 dan Yohanes 14, Yohanes dan kitab-kitab Injil lainnya. Nah, ini yang seringkali Ustaz Talib dan teman-teman belum menyadari. Nggak usah Ustaz Talib ya, bapak-bapak gereja menyadari pas abad 5 baru dikonsilikan 401 di Kalsedon. Ya gitu. Itu yang saya berdasar, selalu saya pakai data. Jadi baru tahu. Jadi kan selama ini yang saya lihat Ustadz Ali dan teman-teman menganggap Yesus cuma manusia biasa saja. Dia keluar dan datang dari Bapa. Dia bilang Yohanes 4:2, Yohanes 8:2, Yesus yang ngomong, bukan Robert yang ngomong. Yesus dia keluar dan datang dari Allah. Dia berasal dari Bapa dan dia akan kembali ke Bapa. Yohanes 14 itu. Yohanes 15. Dia akan kembali ke Bapa. Jadi kembali dalam arti bukan dia copot lalu dia kembali, bukan. Itu karena dia cuma menjelaskan kepada manusia dengan pakai bahasa manusia supaya manusia tahu, oh dia keluar bukannya dia sang firman untuk keluar copot dari tubuhnya, bukan begitu. Jadi kalau mau kita pakai sesi Tritunggal nanti baru oh itu yang dimaksud oleh Kristen ternyata. Nah, gitu. Jadi selama ini kan yang kalian pahami Yesus itu manusia biasa. Manusia biasa. Kan dia udah bilang Yohanes 17 ayat 5. Sebelum dunia ada dia sudah ada. Kemuliaanku yang ada di Bapa. Yohanes 5. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak ada Bapa juga begitu, nggak akan bisa berbuat apa-apa. Maka Bapa punya hidup sendiri, Yesus punya hidup sendiri. Ya kalau dulu pikiran saya nggak punya kehidupan, pikiran saya tidak hidup, tubuh saya tidak mati, itu maksudnya begitu. Jadi Bapa punya hidup, anak juga punya hidup, tubuhku punya hidup, pikiranku juga punya hidup. Nah begitu.
analoginya Pak Ustadz Alif. Jadi kalau dibilang keliru kalau saya bilang saya itu menyangkal Yesus itu manusia seutuhnya. Saya nggak bilang Yesus manusia 100% ya. Sebab ada 1000%, ada 99%. Jadi seutuhnya dia manusia. Yohanes 3 ayat 13 baca itu. Sampai 18. Dia seutuhnya anak tunggal Bapa. Seutuhnya ilahi dia. Yohanes 17 ayat 5. Banyak itu. Nah, kemudian Yohanes 8 coba kita baca tuh. Saya baca dia supaya kayak ini. Dia adalah sang firman. Dia firmanku, dia bilang, siapa yang tidak taat sama firman mati, dia bilang gitu. Tidak akan dapat hidup kekal. Ya, tidak taat sama firman yang mati. Sama siapa sih, sama nabi siapa sih kita bisa mati kalau nggak taat? Nggak ada. Kecuali sama Yesus, nggak taat sama Yesus mati. Pak Robert, kita Ya. sedikit saja ya, Ya. biar kita lebih berwarna lagi diskusinya. Pak Robert, tolonglah jangan fitnah bapaknya. Saya minta. Pak Robert katakan Bapak tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus. Itu kan saya rasa fitnah kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Kalau Yesus mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, ada pengakuan dari Yesus. Tapi justru sang Bapa itu berani mengatakan Yesus itu sebagai hambanya. Jadi jangan difitnah sang Bapa, Pak Robert. Mohon izin di sini ya. Biar kita ini loh, diskusinya itu enakan pakai data. Makanya tadi kan Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu pengakuan Yesusnya. Tapi sang Bapa itu yang maha. Bukankah orang-orang Kristen juga berkata sang Bapa itu sang sumber? Berarti sang mahanya itu Bapa gitu loh. Pak Robert kalau katakan bahwa Yesus, Bapa juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Yesus, tidak bisa berfirman tanpa Yesus, artinya jadinya fitnah. Lahirnya dari sebuah asumsi. Kan gitu. Contoh, bahkan Yesus berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Lagi-lagi, Yesus kembalikan kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itu pengakuannya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jelas, sang Bapa berfirman kepada Yesus. Memerintahkan menyampaikan firman-Nya kepada murid-muridnya. Itu jelas ayatnya. Tapi kalau Pak Robert membalik posisi juga, Bapak juga tidak bisa tanpa Yesus, itu kan lahirnya dari sebuah asumsi, Pak. Bukan dari ajaran Yesus. Sang Bapak berani mengatakan kepada Yesus sebagai hamba. Yesus berani nggak mengatakan kepada Bapak sebagai hamba? Sang Bapak memerintahkan segala sesuatu kepada Yesus. Berani nggak Yesus sebaliknya? Kan nggak bisa. Bahkan ketika disetarakan, ketika orang bertanya, Guru yang baik, apa jawab Yesus? Jangan kau katakan aku baik, sebab hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga, yaitu Tuhanmu yang di langit, kata Yesus. Bahkan Yesus juga katakan, jangan kau sebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Artinya dia tidak mau menyamakan. Dan sang Bapa itu juga berbeda. Sang Bapa yang mengutus Yesus, Yesus berkali-kali mengaku sebagai utusan Bapa. Tidak lebih. Anda katakan Yesus manusia biasa. No, saya tidak mengatakan itu, Pak. Kalaupun Anda katakan Yesus manusia yang luar biasa dan sangat luar biasa, saya tidak ada masalah. Karena seluar biasa-luar biasanya Yesus, tetap dia itu manusia. Tidak boleh dituhankan. Ini baru bermasalah. Kalau ketika dikatakan Yesus manusia yang luar biasa, tapi dijadikan Tuhan, baru ini bermasalah. Al-Quran kami menyebutkan kok. Dia itu orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Berarti luar biasa dong. Al-Quran juga menyebutkan wa ayyadnahu biruhul kudus. Dan Nabi Isa alaihissalam itu diperkuat oleh Ruhul Kudus. Manusia yang luar biasa. Sebagai levelnya seorang nabi.
Pengakuan-pengakuannya tadi udah jelas. Pernyataan dari Yesus. Dia mengaku, aku seorang manusia yang menyampaikan kebenaran dari Tuhan. Mau dibilang apa lagi coba? Tapi ya begitulah Pak Robert ya. Namanya juga ini diskusi. Pak Robert memang mempertahankan iman Pak Robert. Karena prinsip iman Anda yang Tritunggal itu harus memposisikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi izinkan kami menyampaikan pernyataan Yesus berdasarkan yang tertulis di kitab Anda. Jadi yang kami bantah itu bukan dari kami membantah itu bukan karena kami berasumsi, karena kami membaca apa yang tertulis di dalam kitab Anda yang Anda imani sebagai perkataan Yesus di situ. Begitu Pak Robert. Oke, terima kasih Ustaz Alif. Ya, saya kan tidak pernah membantah apa yang dipahami oleh Ustadz Alif dan saudara lainnya. Saya kan sedang mempertahankan, sedang berapologi tentang iman saya, ya. Jadi kita lihat nih kembali ke Yohanes 5. Yohanes 5, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yohanes 5 ayat 30 kalau saya salah. Tapi Yohanes 5 ayat 22, segala penghakiman telah diserahkan kepadaku. Telah diserahkan kepadaku. Itu Allah sendiri. Yesaya 42, cuma aku sendiri yang datang. Nah itu ya. Jadi sebagai hakim. Siapa sih yang hakim itu? Ya Tuhan itu. Kalau ya, Tuhan itu sendiri melalui pemikirannya, melalui hologosnya. Yohanes 5, Yesus bilang, Yohanes 5 ayat 22, segala penghakiman. Bapa tidak menghakimi, tapi aku yang akan menghakimi. Segala penghakiman telah diserahkan kepadaku. Itu untuk penghakiman hari zaman. Siapa sih yang menghakimi? Coba baca itu. Itu jadi kemudian saya membuat asumsi ya, nggak apa-apa ya, itu logika yang saya pakai, logika. Sebab Yesus itu adalah hologosnya Bapa. Jadi Bapa nggak akan juga bisa berbuat apa-apa. Begitu pula Yesus, begitu juga Roh Kudus. Pak Mereka Robert, bertiga itu Pak Robert izin Pak Robert. Halo? Pak Robert tidak keberatan kan baca di 27-nya? Ustadz Alif tadi bicara, saya nggak pernah potong ya. Enggak, saya bukan motong kok. Maksudnya Pak Robert tidak keberatan kan baca di 27-nya? 27. Ya untuk membuktikan pernyataan Pak Robert, betul. Yohanes 5 ayat 27. Iya, betul. Kira-kira apa ya? Saya belum buka Bible. Yohanes 5 ayat 27. Oke, saya baca ya. Yohanes 5. Ya tadi kan Pak Robert di dua-duanya kalau nggak salah kan. Maksud Dua-dua. saya poinnya itu Dan kan ia telah ketemu di memberikan 27 kuasa gitu. kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, ini tentang penghakiman hari zaman. Jadi anak manusia dia sebagai anak manusia di dunia. Kan dia bilang ini kan dia lagi di dunia. Yesus kan lagi di dunia ini. Iya. Iya. Dan iya kan tadi kan menghakimi. Oke, nggak apa-apa. Kan dipertegas. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya, kepada Yesus maksudnya, untuk menghakiminya, untuk menghakimi. Yohanes 3 ini kan Yohanes 5. Yohanes 3 apa tadi? Dia udah diawali oleh Yesus apa? Yohanes 3 ayat 13. Anak manusia harus ditinggikan. Dia anak manusia. Dia terlahir dari Bunda Maria. Seingatku Yohanes 3:13 nggak ada deh Pak Robert. Ini ke Yohanes 3 kok Yohanes 13. Yohanes 3:13 itu kan tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga. Apa?
Iya. Jadi dia bilang di situ belum pernah ada orang naik ke surga, tapi anak manusia telah turun dari surga. Berarti dia duluan. Sebelum orang naik ke surga, dia sudah di surga, dia sudah turun. Itu pemahaman seperti itu. Dia sudah ada. Di Dia situ kan dia bilang siapa dia berasal dari atas, kamu dari bawah. Yohanes Ya, di 6 situ ayat anak 38. manusia juga kan. Dia turun dari sorga. Yohanes 10 ayat 28, dia yang memberi hidup kekal. Baru kita lagi bicara hidup kekal di Yohanes 17. Sebelumnya dia bilang yang memberi hidup kekal siapa? Yohanes 10 ayat 28. Nanti siapa sih definisi daripada hidup kekal itu? Itu Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus. Kata dan tahu nggak tuh? Dan itu kan akumulatif. Pemisah dong. Makanya itu kalau baca seutuhnya kira-kira itu. Nggak apa-apa, saya Ustadz Alif memahami seperti itu, saya hargai, nggak jadi masalah. Iya, enggak, maksud saya gini, kan tadi Pak Robert membawa dalil di Yohanes 5 yang di dua-duanya kan, yang tadi Bapak bawakan, dia diberi kuasa menghakimi. Siapa yang bisa menghakimi? Kan gitu. Kalau bukan Tuhan. Itu dalam pemahaman Pak Robert. Tapi bisa nggak Pak Robert kembali kepada pernyataan Yesus di 27-nya? Kenapa dia diberi kuasa untuk menghakimi? Gini Ustadz, Karena dia sebelumnya kan itu anak manusia. iya, sebelumnya dia sebagai anak Bukan manusia dia Tuhan. menyatakan. Sebab kalau dia datang sebagai anak tunggal Allah, orang nggak bisa dengar. Dia transenden, omnipresent, nggak bisa. Nggak ada yang bisa dengar. Dia kan bilang di Matius 11 ayat 27, baca itu. Tidak ada yang bisa memahami Bapa kecuali anak. Tidak ada yang bisa memahami anak kecuali Bapa. Tapi anak manusia itu menyatakan. Jadi yang menyatakan sebagai, jadi supaya orang itu mengerti, dia jadi manusia dulu. Nah makanya itu dia dibilang Injil, dia sebagai sang Injil. Dia membawa kabar baik dari sorga. Dari sorga loh langsung. Yohanes 6 ayat 38, dia turun dari sorga. Dia keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 8 ayat 2. Nah, kemudian dia punya firman. Firmanku dia bilang gitu. Itu firmannya dia. Bukan. Bukan, firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku. Itu Betul. Yohanes 14. Dia berkata firmanku betul. Iya. Tapi dia Yohanes katakan 14. Pak Robert, kan tertulis tadi di Yohanes 14. Itu 14, 12, 14, 15, 16. Yohanes 8, baca tuh. 31, 43, 47, 51. Firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku, Ya, itu melainkan dari dijelaskan di Bapa Yohanes yang 12, mengutus Yohanes aku. 14. Tapi sebelumnya bilang itu tuh firmannya dia. Iya, firman yang kau dengar itu bukanlah daripadaku. Kata Iya, dia Yesus bukan dia ini loh. Iya, maksudnya gini, kalau di Tritunggal tubuh Itu menyampaikan Tritunggal. kepada pikiran. Begitu pikiran Itu yang kan di luar dari mewujudkan konsep itu. ajaran Yesusnya, yang hasil Iya. konsilinya kan. Bapak, kalau di Korintus 1 Korintus 15 itu kan, Korintus 8 ayat 6 itu kan, Bapak itu sang sumber. Nah, itu kan dia sang sumber. Tubuh kita ini analogi sang sumber. Pikiran kita ada di dalam tubuh kita. Sang sumber memberikan informasi kepada Iya, pikiran Pak. untuk menyampaikan. Nah, itu kalau saya mau bahas tentang Tritunggal baru paham, baru Ustaz Abdul, Pernyataan gitu. Yesus sendiri di Yohanes 14 tadi, Pak Robert percaya nggak? Pak Robert percaya nggak? Bahwa dia katakan apa? Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Pak Robert percaya? Percaya itu firman Oke. berasal, dia bilang firmanku kan. Nah, Dan ayo. firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku. Masih percaya? Berasal dari Bapak. Masih percaya? Percaya. Percaya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Berarti Betul. firman, pengajaran yang disampaikan oleh Yesus bukan dari diri Yesus, tetapi dari Sang Bapa yang mengutus Yohanes Yesus. 14 ya. Baca Yohanes 8 dong. Yohanes 8 ayat 31, 43, 47, 51. Firmanku dia bilang itu. Iya, ini juga dikatakan.
Ini udah Dia dikatakan sang loh. firman. Di Wahyu juga dibilang Wahyu 1 itu Iya. sang firman. Apa namanya? Wahyu ya. Wahyu yang disampaikan oleh Wahyu Yesus itu kan, atau firman Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sama aja karunia dari Tuhan. Enggak. Pak Robert. Gini, Ustaz Pak Ali. Robert, Kalau kenapa diperhitungkan, yang sudah jelas-jelas ucapan Yesus, ayat-ayat penguatnya Pak Robert berusaha kaburkan, yang ambigu malah Pak Robert tekankan di situ. gini, saya kasih analogi Ustadz Alif supaya Banyak kita. ayatnya tadi sudah disampaikan loh. Iya, gini Ustadz Alif. Pikiranku, ini wahyu dari pikiranku yang dikarenakan oleh tubuhku. Di Kayak mana gitu. itu? Di mana itu? Ini analogi, kalau kan saya tahu Ustadz Alif ini kan selalu naik kelas sama saya kan, maka saya Nggak ada tangganya, Pak. beristilah yang akademis, ilmiah kan. Ustadz Alif ini Oke. kan orang akademis. Pak Jadi, Robert, baik. Pak Robert, mohon izin biar teman-teman kita yang Kristen juga di sini tidak ketiduran, cuman ngabisin kopi doang, tapi nggak berbicara, kasih kesempatan dulu lah untuk buka mulutnya. Pak Pendeta Arom, gimana? Habis ini Ires mungkin ada yang mau disampaikan? mungkin saya cukup ya Ustadz Alif, karena Ya, saya nggak lagi apa-apa, kerja nanti ini. dilanjut lagi. Nggak Biar pakai nanti. kita suasananya teman-teman yang lain Nanti ikut juga berbicara. dipikir saya lagi nggak kerja nih kali. Nih ya, Enggak, bukan Ustadz Alif, gitu, saya Pak kasih Robert. lihat ya, dipikir saya nganggur. Aman, jangan ditunjukin, jangan sampai kelihatan sabuk hitamnya. Ya, Aduh, biasa, jangan. Tapi Jangan. Saya lagi di Iya. depan laptop. Tapi gini Pak Robert, izin Ya. Pak Robert. Lagi ada kerjaan yang dikejar-kejar nih. Ya samalah kerjaan kita sama Pak Robert. Ini Pak Robert. Kalau ada yang bertanya gini Pak Ustadz Robert, Alif ya. mukanya dong saya lihat dong. Saya kan belum pernah Waduh. lihat nih. Gua pernah lihat gimana? Saya udah Woi. masih lihat tuh. Udah opa-opa nih. 68 tahun. Wih. Wah, udah opa-opa. Berarti dari Korea dong? Opa ini. Ya. Dari Korea dong? Wih. Mah. Ini siapa nih? Wih, ganteng banget, masih muda. Tapi jangan sampai kelihatan nanti sabuknya itu. Tuh kan. Takut saya. Pak Robert, Mantap. satu aja Pak Robert. Satu pertanyaan Pak Robert. Saya tutup ya kamar saya. Ya. Nyuruh buka kamera, dia tutup. Kayak mana sih? Ya itu barusan Pak Aram gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya. Ustadz Alif ganteng Robert. ternyata. Waduh. Pak Robert, bisa Ya. tanya nggak Pak Robert? Bisa ya. Tapi Pak waktu Robert. saya tinggal 10 menit kali ya. Nggak apa-apa, bentar aja Pak Robert. Itu kan ada Tritunggal itu karena ada firman di mana Yohanes 1 ayat 1 ya Pak Robert ya. Oke. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah Pak Robert. Yang mau kutanyakan Pak Robert, itu Yohanes pada saat menerima firman itu melalui siapa Pak Robert? Dan dapat firman itu dari mana Pak Robert? Yang mula-mula adalah firman itu Pak Robert. Oh, itu kesimpulan daripada Yohanes ya, Bukan bahwa firman. Yesus itu sang firman. Ini pendapat saya. Berarti itu bukan firman, kesimpulan. Iya kan, itu perkataannya Yohanes. Dia menyimpulkan. Iya, berarti itu bukan firman, tapi kesimpulan yang ditulis itu Pak Robert. Aduh, apa namanya? Premis ya. Iya, berarti itu bukan firman Tuhan, Ya, tapi premis. kesimpulan yang ditulis. Premis Ya, berarti itu daripada. bukan firman Tuhan. Nah kan kalau kita baca Kolose apa itu, semua yang ditulis di Iya, Alkitab ini kan gini Pak Robert. diilhami oleh Roh Kudus. Iya, gini Pak Robert. Kalau itu memang firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 1 itu, sedangkan Yohanes sendiri pun tidak pernah mendapatkan firman dari Sang Bapa, Sang Sumber. Dan Yesus pun waktu itu belum ada, belum lahir. Jadi Yohanes ini menulis itu dari mana dapat firmannya? Maksud saya itu Pak Robert. Oke. Ya, ini yang bertanya Kristen atau Muslim? Saya Kristen. Pendeta Oh ya, baru. ini. Ya, Pak Aron ya, Pak Aron. Pak Arom.
Oh, Pak Rob. Samanya, kerjaan kita sama Pak Robert. Jadi saya ada pertanyaan itu, tapi gini Pak Robert, kalau mau kalau mau menjawab bohong, saya juga bisa. Tapi kalau menjawab pakai bukti dan data, kita nggak bisa sih Pak Robert. Itu nggak bisa terbantah sih Pak Robert. Ya. Oke. Tadi kan saya udah kasih ayat-ayat tuh. Menurut saya selalu kalau diskusi sama saudara-saudara kita dari yang ini kan saya pakai datanya mana? Yang ini datanya mana Pak Robert? Ya. Yang ini bahwa bukti Yohanes beneran nulis itu berdasarkan firman Tuhan, buktinya mana Pak Robert? Yohanes kan adalah murid daripada Yesus, salah satu murid. Betul, tapi mula-mula firman itu belum ada Yesus Pak Robert. Mula-mula firman itu belum ada Yesus. Itu tulisan dari mana? Firman dari mana? Tunggu ya, saya kasih dulu. Yohanes 1 ayat 1 ya. Apa yang kami lihat, apa yang kami raba ya. Itu kata Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ya, ayat 1. Ya. Itu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, apa yang mereka, itu yang dia tulis ya. Paham? Itu 1 Yohanes 1 ayat 1. Kemudian tadi pertanyaannya ada, Yesus belum ada kok jadi Bang Firman, itu gimana? Itu. Ya, gini. Yohanes itu kan firman itu adalah apa yang kita lihat, apa yang kita raba, dituliskan. Nah, pada waktu itu Yohanes melihat apa? Mula-mula firman itu. Iya, Yohanes melihat Yesus itu lahir, ya. Sebelum lahir itu ceritanya dia melihat Yesus lahir. Gimana ceritanya dia melihat Yesus mungkin lahir? Dia lihat atau tidak, tapi pokoknya dia tahu bahwa Yesus itu lahir daripada anak darah Maria. Ya. Kok begitu? Gini loh, Pak Robert. Kalau tadi saya bilang, kalau kita bisa mau jangan jawab dipotong tanpa data, saya kan belum selesai. Pak Rob. Tapi tanpa data, nggak boleh bohong, Pak Robert. Iya, saya kasih data kan. Ya, Yohanes 1 ayat 1 kan dia bilang, itu kan data. Nah, kemudian iya betul, itu yang saya tanyakan. Nah, itu kan data, bukan data itu. Yohanes 1 ayat 1. Iya, Yohanes 1 ayat 1 itu Yohanes menerima firman dari siapa, Pak Robert? Dari sang firman, dari Yesus itu sang firman. Belum paham? Loh, tulisan itu ditulis setelah Yesus lahir atau sebelum? Setelah Yesus sudah terangkat ke surga. Dia tulis itu tahun 80. Yohanes menulis kitab itu, Injilnya atau kitab Injilnya dia itu tahun 80-90-an. Mula-mula firman itu emang gini loh, Pak Robert. Kalau mula-mula adalah firman, berarti sebelum ada firman belum ada apa-apa. Gini, pada mulanya ada. Jadi itu menjelaskan tentang Yesus. Yohanes membuat premis atau membuat kesimpulan. Iya, pada mulanya adalah firman. Berarti sebelum ada firman ini belum ada apa-apa. Ini kan konteksnya masalah Yohanes menjelaskan siapa Yesus. Aduh, nggak begitu Pak Robert. Firman Tuhan bilang pada mulanya adalah firman. Berarti mula-mulanya kan firman. Berarti sebelum firman ini nggak ada apa-apa. Gini sayang, tahu nggak pada mulanya itu artinya apa itu? Iya, pada mulanya itu apa? Berarti nggak ada mula-mula lain selain firman. Halo, gini, pada mulanya itu bahasa bisa dibilang bahasa apa majas yang artinya itu prima causa. Prima causa itu apa? Langgrasi generasi. Masa begitu jawabannya? Tunggu dulu. Ini saya mau bicara secara akademis dulu supaya Anda paham. Tadi Anda minta data, saya kasih data. Sekarang saya mau jelaskan. Paham nggak? Saya mau jelaskan apa itu. Pada mulanya itu kan Anda bilang, saya mau jawab yang Anda pertanyakan. Pada mulanya berarti sebelumnya belum ada, gitu kan? Nah, itu saya bilang keliru. Arti daripada mulanya itu artinya prima causa.
Paham? Prima causa apa artinya? Sebelum ada penyebab, ya, sebelum ada diawali oleh siapa-siapa, sang awal sudah ada. Itu maksudnya prima causa. Jadi sebelum ada penyebab, jadi prima causa artinya sesuatu yang belum ada, dia ada tanpa diawali oleh faktor-faktor lain. Itu artinya prima causa. Jadi pada mulai itu artinya prima causa. Oke. Ini akademis loh saya jelaskan. Pada mula. Arti daripada mulanya. Sudah lama. Sudah. Jadi itu prima causa. Ya, prima causa prima itu causa berarti itu pada mulanya bukan, istilah itu bahasa bukan Arab. nomorik. Ya. Halo, Pak Aro, Paro, itu bukan nomorik. Pada mulanya itu bukan nomorik, ya, tapi itu adalah prima causa. Udah. Mau dilanjut atau mau dilanjut? Paro, mau dilanjut? Pendeta Arum, Pak Pendeta Arum, mau dilanjut? Pak Rom, Jelek sinyal. nggak Ya, dengar. Delay kan. Gini. Kalau nggak waktu saya habis. Jangan kelamaan. Iya, yaudah kalau habis. Yaudah. Thank you, Pak Robert, thank you. Oke, nanti kita jumpa lagi ya, Paro ya. Siap. Ya, terima kasih semuanya. Ada yang ada di sini Pak Arif. Yang Ya, punya, terima kasih Pak Pendeta Robert. terima kasih saya sudah diberikan kesempatan sini. Kemudian saya bisa bertemu sama guru-guru saya semua di sini, dan dia apabila ada kesalahan-kesalahan saya mohon maaf. Tetap semangat. Siap Saya Pak Robert. memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih semuanya. Siap. Makasih Selamat Pak pagi. Robert. Selamat pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Alim dan Bang Arif dan Bang Arif ya. Dia kan bawa prima causa katanya. Prima causa istilah dari bahasa Latin, yaitu mula-mula, pada pertamanya, yang awal. Kan pertanyaan saya gini, kalaulah Yohanes itu tahu pada mulanya adalah firman, dari mana dia tahu itu mula-mula firman? Itu yang saya tanya. Saya nggak nanya istilah dari kata mula-mula itu, enggak. Kan